duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Firdaus SPD MPD kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prodi Kesehatan yang kami hormati, Ibu narasumber dari PDM 10, Kemudian Pembelajaran, Ibu Noprikawati, Sarjana Sosial Selesai yang kami hormati, Ketua Tim Kerja 3 BPMP Prodi Kesehatan, Bapak Ibu para peserta kegiatan peningkatan kapasitas fasilitas daerah untuk peningkatan literasi dan inovasi yang kami hormati para panitia, rekan-rekan dari BPMP yang kami lakukan. Izinkan kami memimpin doa secara Islami kepada Bapak Ibu yang lain, dipersilakan menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, Tuhan Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Oh yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah kami yang hadir di acara pembukaan kegiatan ini, yang bersimpu di hari Ba'amu yang penuh kasih dan sayang, atas segala dosa dan kealpaan kami, atas segala kehilafan dan kesalahan kami. Rekuh kami ke dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi. Ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan-Mu pada kegiatan ini. Curahkan ilmu-Mu dari setitik samudera-Nya yang maha luas. Ya Allah, karuniakan kepada kami kekuatan, kecerdasan, akal, budi, dan pikiran, sehingga kami dapat menguatkan kompetensi melalui kegiatan ini sebagai bekal kami untuk menjadi para pendamping sebagai fasilitas daerah literasi dan numerasi Sumatera Selatan untuk mengawal kegiatan-kegiatan peningkatan literasi dan numerasi di Provinsi Sumatera Selatan. Anugerahkan Allah ya Alim, ya Hakim, ya Karim, kekuatan iman dan ilmu yang akan membimbing langkah kami dalam rangka untuk membangun dunia pendidikan, agar anak-anak didik kami dapat meningkat kompetensinya, agar mutu pendidikan dapat juga meningkat semakin baik dari tahun ke tahun. Ya Allah, bimbing selalu kami dengan kekuatan hidayah-Mu, ma'unamu, dan segala kebaikan itu dapat kami tularkan kepada generasi-generasi penerus bangsa kami melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh membangun literasi dan numerasi bagi mereka. Anugerah Allah kami semangat untuk mengabdikan ilmu yang kami miliki dan kami terima dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak didik kami. Karuniakan kepada kami ya Allah kepandaian bersyukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan, dan jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kufur. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kalaulah hujan sehari dapat menghapus kemarau setahun, jadikanlah ya Allah setitik ilmu yang kami peroleh melalui kegiatan ini dapat menjadikan kami dapat mengayuh dayung dan bahtera melewati ribuan pulau bahagia bagi anak-anak didik bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan penyelenggara kegiatan kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Jauhari SAG MSI disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti kegiatan secara daring karena Bapak Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada saat sekarang sedang berada di Pulau Bali. Yang terhormat narasumber pusat dari PDM 10, Pemulihan Pembelajaran Mbak Riga, Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat SMP Kemendikbudristek, yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator dan Co-Fasilitator Literasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, yang terhormat Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan secara daring, yang terhormat PIC PDM 10, Pemulihan Pembelajaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat rekan-rekan panitia dari tim kerja 03 Anak Advokasi dan Kemitraan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di Hotel Hartmut Palembang ini dalam kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi yang akan dimulai pada hari ini, Rabu 17 Juli sampai dengan Jumat 19 Juli 2024. Pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan agar dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas, ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga karena telah memfasilitasi terutama dalam pemanggilan Bapak Ibu dan memberikan izin kepada fasilitator, co-fasilitator, terkhusus kepada semua peserta kami. Kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan selama 3 hari ini dengan sebaik-baiknya. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendampingi dalam pengembangan peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagai diseminasi hasil BIMTEK penguatan kapasitas Pemda, yaitu dalam materi yang pertama, pemahaman mendasar mengenai literasi dan numerasi serta terapannya. Yang kedua, pemenuhan SPM pendidikan di daerah, terutama dalam hal literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Ketiga, pelaksanaan program mitra pembangunan dan kemitraan di daerah untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi. Yang keempat, strategi dan program penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan setiap jenjang. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari fasilitator dan co-fasilitator yang berasal dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, informasi dari panitia bahwa seluruh jumlah peserta yang hadir sudah mencapai 100%. Kepada narasumber kami berpesan agar dapat mentransfer semua pengetahuan yang diperoleh sebanyak dan sejelas mungkin kepada peserta, agar mereka semua dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekannya sekalian di daerah. Dan kepada semua peserta, kami juga berpesan agar dapat memanfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk menambah pengetahuan. Silakan bertanya dan berdiskusi ke narasumber. Pergunakan momen baik ini untuk menjadikan kita lebih hebat dari sebelumnya. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu semua adalah duta-duta literasi pemulihan pembelajaran di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dan pada saatnya nanti, kami mohon perkenan Bapak, kiranya berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi secara resmi. Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Anak nelayan memancing ikan, pergi ke sawah mencari umpan. Terima kasih atas segala perhatian. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedatangan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dilanjutkan membuka kepada yang terhormat Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Bapak. Terdengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat narasumber dari Ditjen Potdikdas Dikmen, yang dalam hal ini hadir Ibu Noprogawati, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator dan Co-Fasilitator Literasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, Ketua Tim Kerja 03, PIC PDM 10, rekan-rekan panitia dan tim kerja 03 BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-Nya termasuk kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam kebersamaan yang insya Allah penuh keberkahan di Hotel Harper yang megah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya, baik secara daring maupun secara luring dalam kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi tahun 2024 di Hotel Harper Palembang. Dan juga terima kasih kepada para fasilitator maupun narasumber, khususnya kepada Ibu Noprigawati yang mewakili PDM 10 pemulihan pembelajaran. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama kita di tengah kesibukannya. Semoga kehadiran beliau bisa lebih memberikan penguatan dan motivasi kepada kita, dan tentunya yang lebih penting lagi beliau juga terkonfirmasi dan terekognisi terkait dengan komitmen, kolaborasi, dan kinerja yang sudah kita lakukan selama setahun ini. Artinya tentunya kita ingin sama-sama mengirimkan pesan kepada beliau bahwa komitmen untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar, khususnya terkait dengan pemilihan pembelajaran, kita lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dan tentunya insya Allah hari ini sudah ada hasil yang dapat kita lihat sama-sama. Yang berikutnya, yang kedua, tentunya bahwa kehadiran kita semua, Bapak Ibu, baik secara daring maupun secara luring, ini tentunya mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa komitmen kita untuk meningkatkan dan mendukung serta mensukseskan literasi, ikhtiar kita untuk peningkatan literasi dan numerasi, khususnya di Sumatera Selatan, ini menjadi hal yang prioritas ya, yang utama. Sehingga tentunya kehadiran kita semua malam ini, sekali lagi ini adalah suatu bentuk komitmen yang sudah kita bangun bersama-sama,
tentunya sejak akhir 2022 ya, yang kami tentunya UPT Kemdikbudristek dengan para kepala dinas telah menandatangani konsensus untuk mengawal kebijakan Merdeka Belajar, termasuk bagaimana peningkatan literasi numerasi yang menjadi bagian penting terhadap transformasi pembelajaran di seluruh Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kami yakin dan percaya bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BPMP tidak akan memiliki esensi yang tinggi, yang berarti jika tidak didukung oleh Bapak Ibu semua, dalam hal ini tentunya sebagai ekosistem insan Merdeka Belajar yang terus kita bersinergi membangun relasi yang kuat, berkoordinasi dengan baik ya, tentunya dengan UPT Kemdikbudristek di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya hari ini kita juga sudah melihat bahwa bukan hanya transformasi yang masif ya kita lakukan, tapi juga sudah mulai terlihat bagaimana shifting paradigma dan juga perubahan perilaku dan perubahan budaya dalam ekosistem pendidikan kita. Lebih jauh lagi, dampak yang signifikan terhadap indeks pemenuhan layanan pendidikan kita ya, indeks SPM, pemerintah daerah yang di tahun sebelumnya hanya 3 kabupaten kota yang memenuhi pemenuhan standar pelayanan minimal tuntas muda ya, dan lebih banyak yang belum tuntas. Pada saat ini tentunya kita sudah hampir seluruh kabupaten kota termasuk provinsi berada pada kategori tuntas muda bahkan tuntas pratama. Dan tentu Recording in progress. ini semua merupakan kolaborasi atau kerja bareng kita bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dengan adanya kenaikan atau ketercapaian standar pelayanan minimal pendidikan, ini juga diiringi oleh bagaimana peningkatan literasi dan numerasi. Berdasarkan hasil rapot yang disajikan di tahun ini, ya, rapot 2023, jadi dibanding tahun sebelumnya, untuk literasi, untuk kompetensi literasi, kita mengalami peningkatan cukup signifikan ya, yaitu hari ini kita 60% peserta didik yang berada dalam kategori mencapai atau di atas kompetensi minimum. Tentunya kalau kita breakdown ini untuk SD itu ada di kisaran 62,59%, SMP ada di kisaran 63,04%, dan juga SMA 60,18%. Kenaikan literasi ini juga diiringi dengan kenaikan kompetensi numerasi di mana 50% peserta didik telah berada dalam kategori mencapai atau di atas kompetensi minimum. Bapak Ibu yang saya hormati, ini patut kita banggakan, patut kita rayakan. Adalah kita saya tentunya berharap di tahun ini kita lebih maksimal lagi sehingga bukan hanya mempertahankan tapi bisa kita lebih tingkatkan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya saya menyambut baik dan gembira kegiatan ini. Tentunya ini sebagai ajang silaturahmi juga untuk para fasilitator ya literasi di Sumatera Selatan di tahun 2023. Juga beberapa co-fasilitator di tahun 2023 yang menggantikan fasilitator yang berhalangan hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tentunya pada momen kemarin kita juga mendapat kabar bahwa ada satu orang saudara kita, rekan kita yang sudah mendahului kita ya, almarhum Bapak Nur Ihwani, fasilitator dari Kabupaten Banyuasin. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita kirim doa untuk almarhum juga ya. Kita bacakan sama-sama Al-Fatihah dan insya Allah beliau istiqomah
dan insya Allah beliau telah menabung banyak amal ibadahnya untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tentunya ada beberapa fasilitator yang sudah purna bakti, ada juga yang kondisinya mungkin tidak maksimal ya, atau sakit. Mari kita doakan sama-sama supaya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ada hal-hal lain yang mungkin juga menjadi tantangan Bapak Ibu pada saat turun ke lapangan untuk mendampingi satuan-satuan pendidikan melakukan transformasi pendidikan, khususnya pendampingan mengenai pemulihan pembelajaran, khususnya peningkatan literasi dan numerasi. Manfaatkanlah kesempatan ini Bapak Ibu untuk kita saling berbagi, saling bercerita, saling berdiskusi terkait dengan keberhasilan, tantangan, dan juga apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, tentunya kolega ya, kita rekan semua yang hadir di sini. Tentunya sekali lagi tantangan kita adalah bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah baik yang kita sudah capai ini. Bahkan yang sangat-sangat kita harapkan lagi adalah terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau hari ini tadi misalnya rata-rata literasi kita sudah meningkat dari yang sebelumnya menjadi 60% ya, tadi yang sudah dalam kategori apa namanya mencapai atau di atas kompetensi minimum, mungkin tahun ini bisa kita dorong. Kita dorong menjadi 70%. Begitulah dengan numerasi tadi sudah di angka 50%. Tahun ini bisa kita dorong menjadi 60%. Ini semua tentunya perlu kita kawal. Nanti yang paling berkontribusi adalah asesmen nasional ya. Nanti kita pastikan partisipasi dari peserta didik kita optimal, dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan dari hasil proses panjang kita selama kurang lebih 2 tahun ini, di mana kita sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka, kita sudah menerapkan bagaimana prinsip-prinsip sekolah yang kita ciptakan, pembelajaran yang berpusat pada murid, menghadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta guru-guru yang terus berefleksi baik secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar maupun melalui komunitas belajar. Dan insya Allah kalau berdasarkan apa yang kami dengar dan kami lihat yang dilakukan oleh Bapak Ibu di 17 kabupaten kota dan provinsi, tentunya sekali lagi kami berkeyakinan kita akan bisa meningkatkan kembali capaian kita di tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tentunya juga kami memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas penguatan kapasitas Bapak Ibu untuk menjadi fasilitator literasi dan numerasi, namun lebih dari itu bahwa peran mendampingi berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah, ini harus kita pastikan betul. Bagaimana kita punya infrastruktur yang ada guru penggerak, bagaimana kita punya infrastruktur yang ada pengajar praktik. Ini marilah kita sama-sama bahu-membahu, bergotong royong untuk memastikan hal itu semua. Tentunya kita juga sudah menyusun RTL, aksi nyata literasi numerasi dalam kegiatan BIMTEK, penguatan kapasitas Pemda yang dilaksanakan di pusat, dan juga sudah didampingi oleh BPMP pada 13 sampai dengan 15 Juni yang lalu. Maka harapannya Bapak Ibu dapat bersinergi dengan alumni kegiatan itu dan bersama-sama mengawal, mendampingi, atau turut melaksanakan aksi nyata pemerintah daerah ini. Kita berharap semoga ikhtiar kita semua benar-benar memberikan hasil dan dampak yang nyata bagi upaya meningkatkan literasi numerasi anak-anak kita, murid-murid kita, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kenapa saya harus berkali-kali menyampaikan ini? Karena sekali lagi Bapak Ibu ya, setelah kita beberapa tahun melihat hasil yang signifikan, tapi ternyata capaian hasil rapot pendidikan Sumatera Selatan ini meningkatnya cukup signifikan. Dan ini direkognisi Bapak Ibu. Artinya oleh teman-teman, oleh
rekan kami dari PDM 0 PDM 10 yang hadir juga di sini, PDM Mbak Noprigawati ya, mereka juga sudah tahu bagaimana peningkatan rapot kita, data-data kita khusus literasi dan numerasi. Dan tolong ini kita jaga sama-sama, kita pertahankan sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus menjadi suatu insight, harus menjadi motivasi, inspirasi, bahkan insight bagi kita untuk bekerja lebih keras, lebih ikhlas lagi, lebih cerdas lagi, dan lebih tuntas lagi. Sehingga kita sekali lagi dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembelajaran yang hari ini kita lakukan sama-sama. Insya Allah, ikhtiar kita ini akan menjadi ibadah bagi kita semua, dan tentunya yang paling penting adalah kita bersama-sama menghadirkan anak-anak kita, murid-murid kita yang tadi ya memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan juga tentunya karakter profil pelajar Pancasila untuk memastikan mereka hadir menjadi bagian dari solusi, berperan strategis dan penting di dalam mewujudkan negara kita yang lebih unggul, lebih membanggakan lagi di tahun 2045, yaitu pada saat mereka menjadi generasi emas. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga eh, kemampuan kita, skill kita, pemahaman kita mengenai literasi dan numerasi terus bisa kita asah, dan tentunya pada akhirnya kita bisa dampingi sekolah, guru, dan murid-murid kita agar mereka juga memiliki kemampuan literasi numerasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan atas izin Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas fasilitator daerah untuk penguatan program peningkatan literasi dan numerasi tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan telah dibuka secara resmi, maka selesai pula rangkaian acara pembukaan pada malam hari ini. Murah harganya si batu bacaan, bacaan dibeli hijau warnanya. Salam penutup saya ucapkan, semoga semua dalam lindungannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dokumentasi berupa foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kami mohon kesediaan kepada Bapak sama ya, foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan Bapak Ibu yang berada di Zoom juga ikut berfoto ya. Ya, Kak Cika silakan di foto ya. Ya, di link Zoom juga. Silakan Bapak Ibu diatur barisan biar mendapat foto yang menarik. Ibu Yuliani di depan, silakan. Ibu Ira, iya. Tekokong, Pak Kami. Anyway.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara akan diserahkan kepada siapa ya? Pak Firdaus. Jadi dimatikannya, siapa jadi ini hostnya? Itu hostnya. Hah? Itu hostnya. Ini kita. Bapak dan Ibu yang masih di ruang Zoom, mohon tetap diaktifkan ya, nanti ada penjelasan dari Pak Haji Firdaus mengenai kegiatan kita pada malam hari ini dan sampai Siap, Bapak. Kami selalu Bapak dan Ibu mohon bersabar ya. Sebentar ada penjelasan dari Pak Haji Firdaus untuk kegiatan kita 3 hari, mulai dari hari ini sampai 2 hari ke depan. Mohon bersabar sebentar Bapak dan Ibu. Gangguan bersama.
Pak. Nah. Sudah jelas? Sekali lagi, bagi yang di bawah akan mendengar suara kami. Mendengar. Ya, terdengar, Oke. Pak. Sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, oke. Bagus. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, izin kami menyampaikan beberapa hal terkait penjelasan teknis kegiatan ini. Karena kegiatan ini akan menjadi satu rangkaian panjang nanti Dulu itu. di Hotel Harbor yang akan diselenggarakan selama 3 hari. Ini pun sebenarnya sudah dimulai dengan H-2, tanggal 15 Juni, teman-teman para vaksin ini sudah mengikuti pendampingan persiapan kegiatan ini secara daring. Jadi belum mengajak Bapak Ibu yang ada di Kombel. Dari kegiatan tanggal 15, teman-teman para Pasda sudah menyusun Kombel, komunitas belajar. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu, terutama yang ada di ruang Zoom ya, sudah bisa bersama-sama kami di Harbor. Mungkin satu saat Bapak Ibu bisa kita undang ke Harbor ya, atau hotel lain di Palembang dalam kegiatan yang baik. Bahwa yang kita itu pada hari Jumat, ini perlu kami sampaikan dulu, teman-teman yang ada di Kombel terutama, nanti Bapak Ibu akan diundang ya, diundang secara daring untuk mengikuti pendampingan Kombel bersama para pendamping daerah. Jadi Bapak Ibu para Pasda nanti akan membersamai Bapak Ibu di Zoom meeting pada hari Jumat pagi, lebih kurang hanya 1,5 jam. Jadi antara pukul 8 sampai pukul 9.30. Nah, kegiatan daring itu akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan Kombel. Itu merupakan siklus 1 pendampingan Kombel untuk kegiatan 1 namanya refleksi awal dan yang kedua perencanaan siklus 1. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan dijelaskan lebih lanjut pada hari Jumat ya. Izin sudah kita tayang. Jika Bapak lanjut. Kegiatan ini berjudul peningkatan ya. Peningkatan kapasitas fasilitator daerah. Jadi teman-teman yang ikut dalam kegiatan di Harbor ini adalah fasilitator literasi tahun 2023 bersama para Kopassil, dan ada 1 orang fasilitator baru, dan insya Allah nanti ya dari kegiatan 3 hari ini teman-teman akan menjadi fasilitator daerah literasi dan numerasi Provinsi Sumatera Selatan. Ini menitipkan amanah yang cukup berat, menantang ya bagi teman-teman. Karena apa? Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BPNP juga narasumber pusat pada kegiatan sore, bahwa kita masih menghadapi beberapa tantangan, terutama kemampuan literasi dan operasi anak-anak didik kita di banyak sekolah di seluruh Indonesia yang masih berada pada level di bawah rata-rata. Ada yang level 1, ada yang level 2, ya walaupun sudah juga banyak yang atau lebih baik. Nah, dengan latar belakang ini juga kita memiliki komunitas belajar yang tahun lalu sudah dibentuk oleh BPNP untuk literasi. Nah, tahun ini kita akan mengembangkan kombel-kombel itu menjadi kombel literasi dan numerasi. Tentunya ini bagian dari ikhtiar kita dengan jalan diawali penguatan para pasda daerah. Teman-teman pasda nanti akan mendampingi komunitas-komunitas belajar untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Next. Baik. Beberapa dasar kegiatan ini, beberapa regulasi ya kalau kita lihat mulai dari undang-undang, Sisdiknas, kemudian peraturan pemerintah tentang pemerintah daerah, kemudian peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, lalu juga ada perubahannya, kemudian peraturan pemerintah tentang Kemdikbudristek sendiri, Permendikbudristek tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Teknologi, kemudian juga peraturan Mendikbudristek tentang perubahan atas permen tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.
Kemudian program kerja BPMP dan IPA BPMP Sumatera Selatan yang menjadi dasar-dasar ya, hukum dan dasar anggaran untuk kegiatan ini. Lanjut, nah Pak Bu, tujuan mungkin terhapus ya. Baik, kegiatan ini sebenarnya ada tujuan ya, terhapus, mohon maaf ya, yaitu dalam rangka membersamai Bapak Ibu ya, para pasda untuk nanti bisa mendiseminasikan ya hasil-hasil kegiatan dalam rangka 4 hal ya. Yang pertama yaitu terkait pemahaman dasar mengenai literasi dan numerasi serta terapannya. Artinya Bapak Ibu nanti para pasda yang sebenarnya sudah cukup kuat ya, hanya ada beberapa penambahan tentang numerasi, dikuatkan lagi tentang literasi, diharapkan dapat nanti menguatkan teman-teman di daerah ya pengetahuan dasar tentang literasi dan numerasi. Jangan sampai kita masih mungkin miskonsepsi ya, masih salah pemahaman konsep tentang literasi. Literasi itu hanya membaca, padahal literasi lebih luas dari itu ya. Kemudian numerasi itu kesannya hanya matematika, berhitung, padahal literasi lebih luas dari itu. Nah, yang kedua, dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal di daerah terkait literasi dan numerasi. Bapak Ibu, bahwa Kementerian Pendidikan Budaya dan Teknologi sudah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Agama, ya, termasuk juga pada berbagai negara. Jadi dalam rangka bagaimana memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan, terutama literasi dan numerasi, karena ini bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Banyak alat ukur yang juga memberikan gambaran kepada kita, mulai dari hasil-hasil PISA, kemudian rapor pendidikan, hasil-hasil nasional yang menunjukkan bahwa pemenuhan SPM pada bidang literasi dan numerasi ini menjadi PR bersama ya dan tidak kementerian. Oleh karena itu, teman-teman para pasda nanti akan turut mengawal, membantu pemerintah daerah di kabupaten kota masing-masing dalam rangka meningkatkan capaian SPM pendidikan bidang literasi dan numerasi. Yang ketiga, pelaksanaan program mitra pembangunan dan kemitraan di daerah. Seperti kita ketahui tadi sebagaimana diinformasikan oleh narasumber besar kita Bu Novrigawati bahwa tanggal 2 ya 2 Juli ini sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pihak PDM 10 Direktorat dengan berbagai mitra pembangunan ya, baik dari termasuk filantropi, kemudian perguruan tinggi. Jadi ada mitra pembangunan dalam Kemendikbud, kemudian ada mitra pembangunan di luar Kemendikbud. Nah, mitra-mitra pembangunan ini tentu memiliki tujuan dan target-target sasaran, utamanya satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan intervensi di daerah. Alhamdulillah juga kita ketahui di Sumatera Selatan, salah satu perguruan tinggi yang juga menjadi mitra adalah Universitas Sriwijaya. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu salah satu fasilitator dari Universitas Sriwijaya juga mengikuti kegiatan di pusat bersama dengan kami dalam rangka menjemput ya informasi dan mengawal kegiatan-kegiatan pendampingan literasi dan numerasi daerah. Jadi insya Allah nanti sinergi antara BPMP, kemudian Unsri dan beberapa mitra yang juga nanti akan dirangkul oleh BPMP untuk difasilitasi sehingga menjalin kerjasama dengan daerah juga akan menjadikan sinergi peningkatan literasi makin kuat. Nah, salah satu kegiatan yang juga nanti akan dilakukan melalui BPMP adalah mensosialisasikan program-program kementerian ini kepada calon-calon mitra kita. Mudah-mudahan ya Ibu Nobriga dari PDM sudah mendengar langsung. Nah, dalam waktu dekat, misalnya di bulan Agustus, kita akan memfasilitasi teman-teman calon mitra pembangunan untuk mendukung literasi dan numerasi di Sumatera Selatan. Yang terakhir, ini bagian dari strategi dan program penguatan literasi, numerasi dan pendidikan di setiap jenjang. Bahwa Bapak Ibu salah satu bentuk strategi dan penguatan literasi ini adalah melalui komunitas belajar.
Di UPT yang lain yaitu Balai Guru Penggerak, tahun ini juga diselenggarakan pelatihan ya, lanjutan pengamatan buku bacaan berbuku. Nah, BPMP sudah mengawal kegiatan ini tahun lalu. Kemudian tahun ini kita menguatkan lagi tentang pendampingan kualitas belajar, terutama untuk sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan intervensi. Alhamdulillah sekolah Bapak Ibu mungkin yang ada di Zoom meeting ya sudah sebagian menerima hibah bantuan buku bacaan berbuku, beberapa mungkin sedang proses pengiriman karena verifikasi validasi data untuk subsidi ada 354 sekolah yang alhamdulillah sekitar 5 hari yang lalu sudah 100% ya kita verifikasi, semuanya sudah kita nyatakan aktif. 350 sekolah masih aktif mandiri sebagai sekolah awal, kemudian ada 4 sekolah yang merger ya bergabung. Di beberapa sekolah banyak di Pagar Alam itu yang bergabung dan membentuk nomenklatur baru. Itu sudah kami laporkan ke PDM 10 dan 354 sekolah ini sudah tuntas kita eval. Tinggal menunggu kabar ya. Kapan nanti akan ada tindak lanjut dari Badan Bahasa untuk menjalin MOU dengan ekspedisi ya untuk menjalankan bantuan buku bacaan buku tahun ini. Beberapa sekolah alhamdulillah sudah sampai bukunya ke sekolah, walaupun ada yang harus menyeberang pulau, menyeberang sungai, gitu ya, naik gunung, bahkan diantar dengan perahu, dengan kendaraan-kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan rantai-rantai. Jadi luar biasa, Bu Briga, daerah Oku Selatan mana Oku Selatan? Ini ada Pak Wadi dan Pak sama Ridwan ya. Ini ada daerah yang harus pakai kendaraan roda dua dan harus pakai rantai gitu ya. Kalau enggak bisa naik ya. Padahal dekat dengan ibu kota kabupaten. Beberapa daerah mana Banyuasin mana? Ada Pak Parhir ya, ada Pak Jun. Kemarin sampai menelepon ulang dari Bu Reno dari pusat ya. Pak ini gimana nomor kontaknya nggak bisa dihubungi gitu ya. Ada daerah yang susah sinyal. Banyak daerah-daerah di Sumatera Selatan yang susah sekali sinyal internet, telepon, sehingga bantuan buku itu kemudian dititipkan ke Korwil ya, koordinator wilayah dan akhirnya sampai ke sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua, terutama yang memang masuk dalam kategori sasaran hibah buku juga akan segera mendapatkan buku ini pada waktu ini. Next Pak, juga. Agak macet. Baik, kegiatan ini 3 hari Pak Bu ya di Harper kita laksanakan secara luring, kemudian lanjut. Ini jumlah orangnya 34 orang, 31 dari Fasil, Kopasil 6 orang dan 1 orang pasca baru dari PPP. Nah, sumber kita alhamdulillah ada dari pusat 1 orang Bu Nomegawati, kemudian saya sendiri bersama 1 lagi Bu Lita Andini Ira Bupati. Bu Lita mana? Ada di belakang. Mudah-mudahan nanti ya besok pagi Bapak kami bertiga akan mendampingi kepada Bapak Ibu yang ada di Harper untuk berkegiatan. Nanti hari Jumat akan ketemu Bapak Ibu yang ada di ruang daring. Lanjut. Oke, next. Nah, peningkatan kapasitas ini lanjut Bu. Ini agak kecil ya. Jadi ini materi yang akan diberikan kepada para peserta, mulai dari kebijakan, kemudian bagaimana menguatkan lagi literasi dan numerasi. Lalu nanti ada beberapa materi yang agak baru ya tahun ini, yaitu tentang jejaring dan kemitraan, kemudian tentang strategi penguatan numerasi di daerah ya. Teman-teman juga yang ada di Harper nanti insya Allah akan menyusun yang namanya rencana pendampingan UPT dan Pasda dalam instalasi nyata di daerah. Bapak Ibu di sini ada yang mungkin alumni BIMTEK ya. Saya kira ada Pak Holik, mana Pak Holik? Pak Jaham ikut ya BIMTEK penguatan Pasda. Ada. Jadi teman-teman beberapa pasti ternyata adalah juga teman-teman yang mewakili dinas, ya mewakili kabin untuk ikut kegiatan penguatan kapasitas Pasda di Jakarta. Dan mereka sudah menyusun aksi nyata. Sebagian sepertinya sudah banyak yang jalan di Sumsel, ya kami lihat.
Ada Lahat kemarin terinformasi, kemudian Oku Timur, ya sebagian sudah berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti, teman-teman pastor juga insya Allah bersinergi dengan para alumni BIMTEK untuk mengawal aksi nyata itu berjalan di daerah masing-masing. Tentu dengan berbagai macam bentuk, ya. Jadi aksi nyata kita di kegiatan ini juga bisa disinergikan dengan aksi nyata teman-teman dari daerah masing-masing, ya, sehingga lebih efisien. Oke, ada pre dan post test, juga ada refleksi nanti yang tes awalnya sudah dilakukan, tapi nanti akan kita informasikan hasil tes awalnya bersamaan dengan hasil tes akhir pada saat menjelang penuntutan. Next, Ibu. Kita ke jadwal ya, ke rundown acara. Gambaran supaya teman-teman di daerah juga paham nanti kegiatan Jumat itu seperti apa. Nah, kita lihat dulu kegiatan hari ini. Yang kanan, rundown sebelah kanan ya. Oke, sip. Nah, dibesarkan dikit gitu. Kayaknya. Lagi, ya. Oke, ya. Jadi ini gambaran kegiatan di Harvard, Bapak Ibu. Pembukaan sedianya tadi, pada dasar, tapi kita alihkan ke malam, ya. Kemudian besok pagi coba lihat Ibu. Nah, ini beberapa materi yang cukup padat besok, mulai dari mengenal kembali literasi dan numerasi, kemudian penguatan literasi dalam pembelajaran dan asesmen, dilanjutkan dengan terapan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen. Jadi ini serangkai, tapi dipisah dua. Lalu nanti ada praktik pemanfaatan buku bacaan bermutu. Sesuai rekomendasi narasumber pusat ya. Kalau boleh yang praktek nanti para kopasir ini. Nah, gimana para kopasir, siap? Mantap. Ini ada 3 buku di kita ya, ada 3 buku, termasuk 1 buku dengan kultur materi bisa dipakai. Ya, 4 buku kita lupa membawa buku dari BPMP di Tekokom ya. Mana Tekokom? BPMP alhamdulillah Pak Bu juga mendapatkan bantuan buku, tapi bantuan bukunya harus dijemput ke pusat. Jadi Bu Kokom bersama suaminya waktu itu mendapat tugas ya sekalian ke pusat, beliau mampir ke mana teh? Ke Badan Bahasa ya. Ke Tekokom mana? Ke kamar. Oh di luar. Jadi BPMP, perpustakaan BPMP juga mendapatkan bantuan buku bacaan bermutu. Cuman karena apakah terburu-buru, kami lupa membawa bukunya, ya. Minimal ada 4 buku yang dibawa dari Jakarta yang bisa kita gunakan. Nah, nanti praktek pemanfaatan buku bacaan bermutu, ya apakah nanti itu membaca kesenangan, yang membaca pembelajaran akan kita praktekkan besok. Kemudian juga teks multimodal dan ruang digital itu kan juga kita gunakan untuk pembelajaran dan atau asesmen ya di dalam pembelajaran. Lalu nanti ada kaitan dengan peningkatan kompetensi berkelanjutan guru, kemudian manajemen kemudian pembelajaran di satuan pendidikan sampai dengan sore. Lalu malam kita akan masuk ke materi jejaring peningkatan untuk pendidikan. Bagaimana keterlibatan mitra dan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti ya sepulang dari studi yang sudah bermitra. Jadi cerita dari mana? Muareni mana Muareni? Nah, Muareni memang sudah banyak kerjasama dengan Bukit Asam. Bukan hanya Bukit Asam ya, ada juga PT. Dan kami sudah lihat kiprahnya, bahkan sudah kita bawa kemarin ke nasional ya. Praktek baik dari Muareni ini juga menginspirasi yang provinsi lain waktu itu ya. Wali saya ikut ya waktu itu, yang kita refleksi praktek baik di Jakarta ya tempoh hari. Mudah-mudahan nanti Pak Bu kerjasama dengan mitra ini juga menjadi bagian dari prestasi ya yang Bapak Ibu lakukan di daerah, bagaimana membuatkan kerjasama ini. Dan kabarnya Bu Nopri ya ada apresiasi Kombel ya. Kabarnya sudah ada link ya Pak Bu. Nah, jadi nanti para Pasda bisa berlomba-lomba mendampingi Kombel, untuk Kombelnya nanti kita ajukan ya, mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Tentu harus punya kinerja yang menginspirasi, kinerja yang baik ya di dalam waktu yang singkat ini. Sudah dalilnya nanti mungkin kita share hari terakhir ya untuk mengajukan apresiasi Kombel. Nah, hari Jumat Bapak Ibu terutama yang di daring ya, nanti ada coba lihat
pagi itu ada pukul 7.30 sampai pukul 9 ya. Ini pendampingan pengembangan program pembenahan pembelajaran di satu pendidikan. Ini akan dilakukan daring ya, sesuai dengan saran Bapak Kepala. Jadi kita segera melakukan pendampingan siklus 1 terhadap Kombel karena memang settingan dari pusat itu daring untuk 2 kegiatan. Satu refleksi awal Kombel, yang kedua perencanaan. Jadi nanti kita akan lakukan seperti hari ini dengan Zoom ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan breakout room ya untuk hari Jumat. Jadi teman-teman nanti akan masuk ke breakout room masing-masing, ada 17, mendampingi teman-teman dari Kombel yang bisa hadir nanti hari Jumat. Jadi teman-temannya minimal 1 orang dari Kombel itu kita undang untuk melakukan refleksi awal. Kami insya Allah sudah menyiapkan format ya, Google Form, supaya teman-teman di daerah tidak repot menulis. Nah, nanti kita kasih Google Form-nya, teman-teman refleksi pakai Google Form, kemudian merencanakan kegiatan juga menggunakan Google Form. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengarahkan saja di dalam breakout room apa yang mau mereka refleksikan, baik di sekolah maupun antar sekolah, lalu merencanakan kegiatan baik di sekolah maupun antar sekolah untuk diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ya, mohon bergabung pada hari Jumat 7.30 sampai pukul 9. Insya Allah ruang Zoom-nya akan dibuka dari pukul 7. Ya, sudah siap, sudah bisa dimasuki di pukul 7 dan kami buka kalau nggak salah sampai siang. Jadi mudah-mudahan sesuai jadwal kita cukup bertemu 7.30 sampai pukul 9 secara daring, hibrid dengan teman-teman di Harper. Ya, nah sesudah itu nanti kami akan lanjut di Harper untuk materi pendampingan pengembangan program. Jadi nanti teman-teman dari pukul 9 sampai pukul 10 akan kita kuatkan lagi bagaimana nanti mendampingi Kombel, ya, karena Kombelnya nanti akan ada implementasi secara luring itu sesudah pendampingan daring tanggal 19. Jadi boleh mulai dari tanggal 20, 21, 22, 23, 24 itu masa implementasi karena kita kerja tayang gercep Bu Noprin. Jadi tanggal 25 kita sudah akan penguatan kapasitas Kombel antar sekolah. Tetapi besok Jumat kita juga diundang oleh PDM 10 untuk kegiatan pendampingan Kombel. Jadi ini luar biasa nih, PDM 10 pusat saja mengajak cepat ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang mungkin diwakili dari BPMP ya nanti karena kita bersama Jumat ada kegiatan di sini dan kami juga menjadi narasumber, jadi mungkin teman-teman nanti dari PDM 10 akan ikut rapat dengan PDM 10 pusat dalam rangka penguatan Kombel. Mudah-mudahan itu selesai jam 10 kita sudah dapat nanti bahan tambahan untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Tetapi nanti pukul 9 sampai 10 di waktu yang sama kita juga akan menguatkan bagaimana mendampingi Kombel literasi dan literasi. Sudah terdetes akhir dan terus pembelajaran akhir kemudian. Nah itu gambaran kegiatan kita. Mudah-mudahan sesuai jadwal ya kita bisa optimalkan mudah-mudahan diskusi praktek baik dan cerita itu lebih banyak kita lakukan ya. Mohon maaf kalau misalnya tayang-tayang itu banyak yang kita lewatkan saja ya. Jadi nanti kita lebih banyak selingnya dengan jawab ya, berbagai praktek baik dan seterusnya. Di layar belakang dinding ruangan kalau Bapak Ibu yang tadi melihat sama-sama ya, di sini sudah ada galeri ini ya, bagus sekali luar biasa. Ini dinding-dinding yang kaya teks ya, literasi, dan mudah-mudahan sebagian juga ada yang sudah numerasi. Jadi galeri ini sudah cukup 17 ya, baru 16 ini. Oh ada Pak Lawang yang belum, sudah ada perwakilan Pak Lawang? Sudah ada, oke mantap, tinggal nempel lagi ya. Iya Pak Lawang, kemudian Murang Tanah sudah ada ya. Jadi galeri ini silakan Bapak Ibu masih ada ruang-ruang kosong. Kayak mati-mati di sekolah kita, kurang di sekolah. Kalau ruang-ruang kosong itu bisa diisi dengan tulisan kecil, ya. Apakah pantun, apakah puisi, nanti ya, apakah kuis, gitu ya, berhadiah umroh misalnya. Walaupun baru berupa brosur, ya, silakan. Nanti ruang kosong itu bisa diisi selama 3 hari ini, ya. Nah, bisa pakai post-it, bisa pakai tulisan biasa.
Jadi inilah bagian Bapak Ibu yang dari nanti bisa dikembangkan ya di kompornya, di sekolahnya, membuat galeri seperti ini bisa berisi foto, cerita yang akan memperkaya khazanah literasi bagi anak-anak kita. Ini karya sederhana mendadak ya. Kalau mungkin lebih luas nanti Bapak Ibu bisa menampilkan juga QR code ya, yang isinya video YouTube misalnya. Nah, boleh kalau ditampilkan sana. Ada video yang sudah diunggah di YouTube dari Bapak Ibu berkegiatan. Nanti kode respon cepatnya bisa ditempelkan, bisa dicetak dengan badannya, bisa ditempelkan di galeri kabupaten kota. Sehingga teman-teman nanti bisa simpan itu, ya nanti linknya disimpan dan bisa belajar dari kompon masing-masing, belajar dari negara lain bahkan. Ya, itu aja dari kami penjelasan tentang teknis kegiatan kita. Bapak Ibu tetap semangat. Kami tahu Bapak Ibu ini pekerja-pekerja yang luar biasa, apalagi para pengawas. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ya, teman-teman ini banyak pengawas, kemudian guru penggerak, orang guru penggerak yang mempunyai 2, 3, 4, 5 fungsi di daerah. Jadi ini orang-orang penting di daerah, memang punggawa-punggawa literasi dan literasi. Kemudian teman-teman akan menjadi bagian dari pengamal ilmu yang bermanfaat. Ya, karena satu huruf saja yang kita ajarkan itu, ketika dia bisa memberi makna, itu akan menjadi amal yang berlipat ganda. Satu angka yang kita ajarkan kepada orang lain, walaupun hanya angka 1 gitu ya, itu akan menjadi berlipat-lipat kebaikan. Pendek gitu ya. Apalagi berbilang-bilang angka, ya berpuluh-puluh huruf menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat, menjadi sesuatu. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi bagian dari amal ibadah kita. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu 3 hari di sini. Kalau sudah sempat beli oleh-oleh dari Hotel Hartford ini akan jadi oleh-oleh yang luar biasa. Ya, kabarnya ada ini ya, apa Bu Yuli? Ada kenang-kenangan dari LPM ini dibagi malamnya ke Bapak. Ya, ini ada rompi kayaknya ya. Rompi gede kita ada yang hitam, ada yang biru, nah ini kayaknya keren ya. Ya, baik, untuk penutup malam ini mungkin kita bagikan dulu untuk teman-teman yang di Harper ya, teman-teman yang di Zoom belum bagian. Silakan dipakai dan kita foto bersama. Ya, mampu malam ini habis mandi malam juga ya. Silakan. Yang sudah dapat rompi lain ini paham rompi hitam ya. Ini rompi yang lain ini. Ada rompi begini. Silakan Pak Sama dibongkar. Bantu kita kami. Bantu Pak Sama ini. Ini sudah ada belum Bu Juwita dari Palembang? Belum ya? Oh, laporan dulu. Atau ini betul. Ada juga pasien tetangga sebelah. Bu Cici. Kalau misalnya mau beliau, Bu Sri Cici Sriartati. Kenapa? Bu Cici.
Oh gitu ya? Iya, sip, silakan. Kalau diundang Nuri kamu ya. Gini lah, kata Bang Bin, nanti champion korban itu akan diundang Nuri, insya Allah. Ya, insya Allah. Bapak Ibu, ini bocoran ya. Nanti para champion dari Kombel, insya Allah nanti akan kita undang luring pada kegiatan tanggal 25. Jadi yang diundang nanti bukan lagi Bapak Ibu, tapi penggerak Kombel. Hanya 30. Iya, 25 ini, 25, 26 lebih. Jadi hanya 30 perwakilan, nanti kita akan pilih dari sekian banyak ini 30 peserta. Mudah-mudahan ya. Kami masih mengusul untuk nambah minimal 4 lagi gitu ya, atau nambah lebih banyak lagi supaya lebih banyak yang kita undang. Tapi masih mengusul ya. Iya, satu kompon satu bergerak. Bisa tidak? Kalau komponnya bisa, masing-masing ada satu bergerak. Oh, tinggal. Nah, 3 orang. Oh, ya pas. 3. Tapi nanti kegiatan mau digabung, boleh 30. Kalau memungkinkan, hibrid bisa. Dan hari kita pilih. Oke, Bapak Ibu sudah dapat, mohon dipakai, kita mau foto dulu.
Yang sudah berpakaian rompi ke depan boleh, ke bawah panggung. Pasnya nih, tidak kebesaran. Nah, ini malah datang begini. Ini malah datang. Berapa kali itu? Ayo kita lagi ngomongin di depan. Pak Amri monggo. Mas, kalau penonton belakang atau kopi duluan. Di kiri saya kanan. Ibu Siti Aminah, suaranya masuk. Dimutkan itu audionya. Ayo. Bukan lama-lama. Kapan sih belum bagian? Di atas kalau bapak-bapak di atas ya? Nah, bapak di atas. Masya Allah. Ibu muncul. Bongkar di sini. Pak, harapan saya. Pak Awang, saya akan ganti dia. Oh, padam ya. Hanya pakai sendiri.
Salam literasi ya. Ayo membaca. Salam literasi, ayo membaca. Gitu ya. Ya. Tes dulu ya. Salam literasi, ayo membaca. Ya. Hah? Nanti pas itu menyala. Ya, mantap. Yes, yes, yes. Ya. 1, 2, 3. Salam literasi, ayo membaca. Lagi ya. Pasti itu nanti jawabnya menyala. Yes, yes, yes. Ya. Pasti minum menyala. Yes, yes, yes. Baik, yang mau kasih betul-betul silakan. Bapak Ibu yang ada di ruang dari, terima kasih yang bersamaannya. Benar-benar kita ketemu ya di kegiatan lain. Silakan nanti kembangkan korbannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu terpilih untuk mewakili korban diundang dalam kegiatan minggu depan, ya. Oke, selamat bertemu. Bila tapi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.